warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan micro teaching pada pagi hari ini. Saya sendiri, Putih Afifah, berperan sebagai operator sekaligus berperan dalam kolaborator dalam membuat PPT. Kemudian rekan saya, Mbak Ria, sebagai guru dan juga pembuat PPT. Kemudian Mbak Alfa sebagai guru dan juga merevisi RPP yang kami gunakan. Kemudian Mbak Eriska berperan sebagai guru dan juga membuat LKPD. Kemudian Mbak Fuji dia berperan sebagai siswa dan juga membuat hasil diskusi, dan juga Mas Radit berperan sebagai siswa juga membuat hasil dari diskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Pagi ini kita mau belajar apa ya? Materi biologi ya, mata pelajaran biologi. Udah lupa ya kemarin habis liburan ya ini ya anak-anak ya? Iya, Bu. Nah sekarang sebelum pelajaran, silakan dipimpin doa dulu Mas Eko. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang Ibu presensi ya. Nanti kalian jawabnya kalau Ibu panggil namanya, nanti kalian jawab kabar kalian hari ini. Pilihannya ada 4: happy, sedih, galau, atau lagi marah ya. Oke. Mas Eko. Senang ya. Padahal pilihannya happy tadi. Oh iya, happy maksudnya. Ya. Bahasa Inggris. Biar fokus ya Mas ya. Happy. Oke, selanjutnya Mas Alif, Happy, Bu. Mbak Nuke. Happy. Gak ada yang sedih ya, bagus semua berarti ini. Mbak Dia. Galau. Oh, galau. Kenapa balik Mbak Dia? Karena aja Bu, soalnya hari Senin biasanya kan berat ya Bu ya. Hari Senin itu berat ya. Ya apa, tolong Mbak Desi sampingnya dipuk-puk pundaknya biar nggak berat. Oke, selanjutnya Mas Andi. Gimana kabarnya Mas Andi? Oke, senang ya. Yang galau cuma Mbak Dia aja ya. Gak apa-apa, juga dipupuk sama Mbak Desi. Sekarang Mbak Dia udah agak membaik pasti ya hatinya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ke layar. Di layar ini ada barcode. Kalian bisa scan untuk mengenali diri kalian sendiri ya, teman-teman ya. Anak-anak ya, tolong silahkan di scan. Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan di scan. Ada yang kesulitan? Enggak Bu. Kesulitan enggak, Pak? Enggak ya. Oke, udah semua ya. Oke, Bu. Oke, setelah itu kalian kan udah mengenali itu namanya gaya belajar atau kebiasaan belajar sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke bagaimana nanti menggunakan gaya belajar itu, kita lihat dulu gambar yang ada di layar ini. Ada gambar A dan gambar B. Siapa yang tahu persamaan dari kedua gambar di atas? Tambah besar. Yang mana yang tambah besar? Tarik ke kanan. Oh, ini anaknya tambah besar jadi tua, terus kacangnya juga tambah besar. Terus kalau bedanya kacang yang ini sama kacang yang sudah besar, ada yang tahu? Ada apanya? Dari biji sampai daun. Oh, ada daunnya ya, dari cuma biji terus tumbuh ada daunnya. Kalau yang ini orang yang baby Dari sampai dewasa. sampai dewasa. Kira-kira perubahannya apa ya dari bayi sampai dewasa, Mbak Surya Puji? Ada apanya, Bu? Apanya? Ukurannya. Terus apa Mas Radit? Apalagi bedanya, Mas? Pakai kacamata sama Mbak? Enggak pakai kacamata ya? Bedanya apa ya? Ini dari kecil tumbuh tambah besar gitu ya. Ini juga sama ini, tumbuh dari biji tambah besar, ada akarnya tambah besar gitu ya.
ya. Oke, untuk supaya kalian lebih jelasnya, Ibu punya video, silakan disaksikan videonya. Oke, setelah tadi kita lihat, itu tadi kan sama ya kacangnya sama videonya sama gambarnya tadi dari biji kacang, terus dia bertambah apa? Kira-kira ada yang tahu tadi perbedaannya tadi yang dari kacang ini terus jadi satu tumbuhan itu namanya dia mengalami apa? Ada yang tahu? Tumbuhan. Ya, itu kan kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas 10 ya. Jadi hari ini materi kita adalah materi kita hari ini judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama yaitu silakan dibacakan Mbak Anissa. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Oke, betul. Selanjutnya, setelah kita tahu tujuan perkembangan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi kalian sesuai kelompok berdasarkan hasil yang sudah kalian scan tadi ya. Hasil yang kalian scan tadi itu menunjukkan gaya belajar kalian sesuai dengan diri kalian. Jadi sekarang Ibu coba untuk membagi kalian sesuai dengan hasil tersebut. Oke, kebetulan ini sudah sesuai. Silakan untuk Mbak Adif nanti satu kelompok sama Mbak Nuke, Mas Eko, Mas Alif sama Mas Sigit dan Mbak Dina. Selanjutnya ini nanti Mbak Surya Puji sama Mas Radif, Mbak Vicky dan Mbak Zaina. Selanjutnya ini juga sama, sudah sesuai sama mejanya masing-masing ya. Oke. Silakan membentuk kelompoknya berhadapan-hadapan, nanti mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi ya. Iya, Bu. Oke, saya mau ngecek dulu. Kelompok satunya mana? Ini Bu. Oke, udah ya, udah kumpul semuanya ya. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi sudah kumpul. Kelompok 3-nya? Sudah ya. Oke, baik. Nah, karena sudah berkumpul semuanya, coba kalian cermatin. Dari ini ada materi yang bisa kalian akses melalui link ini ya, untuk kalian baca-baca. Ini tujuannya untuk membuat gambaran, nanti kalian membuat proyek penelitian, percobaan itu nanti kayak apa untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Ini ada judul artikel dengan pengaruh air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, nanti kalian bisa ekspor lebih dalam melalui link tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. ada video yang bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk membuat desain percobaannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ifatun Nazia dari kelas 12 MIPA 5. Di video ini saya akan mempraktikkan mengenai perkecambahan biji kacang hijau.
Alat dan bahan yang dibutuhkan: 2 gelas aqua plastik, kapas, biji kacang hijau, air. Cara kerja: siapkan biji kacang hijau. 2 gelas aqua plastik disiapkan dan di dalamnya diberi kapas. Setelah memasukkan kapas ke dalam gelas plastik, kemudian biji kacang hijau diletakkan di dalam 2 gelas aqua. Masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau. Setelah masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau, selanjutnya masing-masing gelas ditambahkan 3 sendok air. Kemudian, susun biji kacang hijau. Usahakan tidak berdekatan antara biji satu dengan biji yang lain. Kemudian, letakkan gelas aqua yang berlabel terang di tempat yang terang atau mendapat cahaya matahari, seperti di samping jendela atau di halaman rumah. Nah, ini nanti kalian Mengalami membuat percobaan percobaan seperti sebanyak ini. 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat terang. Banyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada pengamatan ini terdapat beberapa. Nah, ini tadi sudah ada tayangan video percobaan untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman biji kacang hijau. Nah, dari artikel dan dari tayangan video ini tadi, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Ya, silakan, Mbak kira-kira Puji. faktor apa saja selain cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik, sangat bagus. Kemudian, nah, supaya kalian bisa tahu dari pertanyaan Mbak Puji tadi untuk mengerti faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu apa. Nah, silakan kalian tadi kan sudah berduduk kelompok ya. Nah, kalian cari sumber artikel yang lain selain yang tadi ditayangkan ya, cari sumbernya, kalian gali dan temukan materinya. Gitu. Saatnya untuk berdiskusi, silakan diambil. Ini ada alat dan bahan yang bisa digunakan untuk kalian nantinya praktikum. Silakan kelompok 1 perwakilannya, kelompok 2 sama kelompok 3. Nah, ini yang nantinya kalian diskusikan sama teman satu kelompoknya. Ada beberapa menu ya, ada 4 menu yang harus nanti kalian diskusikan. Yang pertama ada desain proyeknya. Nah, tadi kan kalian sudah lihat video, sudah membaca artikel, sudah ya. Nah, kalian buat desain penelitian percobaannya itu mau kayak apa, mau mengambil faktor yang mana, kemudian kalian tulis hipotesisnya apa, kemudian alat dan bahannya seperti apa, kemudian caranya seperti apa. Nah, itu kalian rancang, kemudian kalian buat penyusun jadwal. Nah, ini Ibu tentukan untuk jadwal pengamatan kalian itu kurang lebihnya 1 minggu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita ada pemaparan. Nah, yang kemudian ketiga ini ada pelaksanaan dan nanti minggu depan mulai ada pemaparan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, silakan untuk berkelompok terlebih dahulu.
Ini buat nanti ini buat desain menggunakan color yang ini ya buat Oke, waktunya saya batasi 5 menit. Cukup? Waktunya sudah selesai. Ada yang mau memaparkan hasil perencanaan desain penelitiannya? Oke, silakan Mbak Cici. Depan dengan linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi mengenai perancangan dan percobaan yang beranggotakan saya sendiri Surya Putri Rahayu, Saya Rajib. dan Zaina. Untuk rancangan percobaan kami yaitu judulnya pengaruh cahaya pada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Untuk pelaksanaannya sendiri, waktu pelaksanaannya yaitu 7 hari dari 5 Juni sampai 12 Juni. Untuk tempat pelaksanaannya di sekolah. Untuk hipotesisnya sendiri itu yang pertama satu, cahaya mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Untuk H0-nya, cahaya tidak mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Selanjutnya untuk alat dan bahannya, di situ yang pertama alat ada gelas plastik, kemudian kertas label untuk memberi tanda pembeda, kemudian ada alat tulis, ada kamera, kemudian bahannya tentunya ada biji kacang hijau dan juga tanah. Nah di sini yang selanjutnya ada nutrisi, yaitu menggunakan pupuk NPK, pupuk urea, kemudian pupuk kompos. Selanjutnya untuk cara kerja yang pertama yaitu rendam biji kacang hijau dalam gelas aqua yang berisi air selama 30 menit. Yang kedua, siapkan gelas aqua dan ventilator untuk setiap perakuan. Yang ketiga, masukkan tanah atau media ke dalam gelas plastik. Yang keempat, setelah biji selesai direndam, lalu masukkan 5 butir biji kacang hijau ke dalam gelas yang berisi media. Yang keenam, amati secara berkala dan catat hasilnya. Ya, ini ada tabel pengamatan pada hari, perkecambahan, pertumbuhan, dan rata-rata tinggi yang kita ukur. Terima
kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause dulu untuk kelompok juga. Sangat luar biasa sekali untuk perencanaan praktikumnya. Ini ada beberapa yang harus di-review dulu di bagian judulnya pengaruh cahaya pada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Berarti nanti yang dijadikan variabel bebasnya ada cahaya matahari. Oke. Clear? Kemudian nah, alat dan bahan. Alat dan bahan sudah tepat, tapi bagian nutrisinya. Berarti ini nutrisi harusnya ada atau tidak ditulis? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kan? Pakai tangan. Nah, yang di sini yang belum ditulis itu tempatnya. Nah, belum ada. Tempat yang terkena cahaya dan tidak terkena cahaya. Karena kalian ngambilnya bukan nutrisi yang jadi variabel bebasnya. Ya, jadi itu perlu dihati-hati. Untuk semuanya, untuk perencanaan, tabel pengamatan sudah baik. Silakan untuk nantinya diperbaiki dan dilakukan pelaksanaan ya. Baik, silakan kembali. Oke, karena tadi sudah dipaparkan, selanjutnya kita melakukan percobaan sesuai dengan rencana kalian ya. Ini nanti dibagi tugas, ada yang baca aturannya, jadi nanti ada yang baca dari LKPD-nya, cara kerjanya bagaimana, ada yang menginstruksikan berarti ya, yang pegang LKPD-nya, kemudian nanti ada yang menulis hasil dari pengamatan, kemudian nanti ada yang menggambar, dan ada yang memfoto, dan ada yang nantinya mencari referensi untuk pembahasan, seperti itu ya. Nanti dibagi tugasnya, peran-perannya harus jelas, terus di LKPD. Ayo silakan berkelompok. Kan perencanaan ini Yang tadi gaya belajarnya audio. Oke, silakan kamu berperan bahwa panduan kerjanya mana rancangan percobaan. Jadi panduan kepada temanmu apa yang harus mereka lakukan. Yang gaya belajarnya yang visual silakan disiapkan alat dan bahannya. Yang visual siapa? Oke, siapkan alat dan bahannya. Yang estetik berarti yang yang visual silakan dikerjakan. Disiapkan alat dan bahannya. Kalau mas disiapkan mas karena masnya visual kan, jadinya disiapkan satu persatu. Gelasnya ada 3. Jadi contohnya ada yang mau ditanyakan nanti kalau memberikan panduan yang pelan-pelan ya, yang jelas biar temannya nggak bingung. Yang praktek yang disiapkan, masnya yang menyiapkan alat dan bahannya apa saja disiapkan. Jadi faktornya apa? Oh, cahaya. Nanti mau ditempatkan di mana? Dalam kolom. Kolom? Kolom apa? Meja. Oh, kolom meja. Kan masih ada cahaya kalau kolom meja. Di mana pun. Ayo di mana? Terus boleh nggak Bu di dalam? Oh, boleh. Terus setelah itu dikasih Ini nanti jadi ya. Masnya lebih itu ya yang dipersiapkan dulu alat dan bahannya biar mbak yang praktik ini bisa lebih jelas, bukan mbaknya yang praktik yang menyiapkan. untuk pelaksanaannya sudah ya, waktunya sudah selesai. Nanti ini
lanjut ke pemaparan. Kelompok mana yang mau pemaparan terlebih dahulu? Kelompok 1 bisa memaparkan hasilnya. Berenam. Ini untuk kelompok pertama, mereka menggunakan infografis untuk melaporkan hasil percobaannya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi untuk produknya itu tidak hanya dalam bentuk laporan tertulis ya, tapi bisa dalam bentuk infografis, kemudian PPT, kemudian bisa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Jadi ini laporan percobaan yang telah kita lakukan pada minggu sebelumnya dengan judul pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Tujuan dari percobaan ini yaitu dilakukannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan khususnya pada tanaman kacang hijau. Untuk alat dan bahannya, yang pertama alatnya 16 plastik, kertas label, alat tulis, empon, dan untuk bahannya 50 biji kacang hijau, air, tanah, dan pupuk kompos. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk kesimpulannya akan saya jelaskan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan itu maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal seperti hormon, cahaya, air, dan juga kandungan nutrisi. Seperti itu. Baik, sekiranya dari teman-teman semua ada yang tanyakan. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya hasil percobaannya. Sebelum kita lanjutkan, saya mau nanya, coba. Sekarang kalian kelas berapa? 12. Selamat datang ya di kelas 12. Gimana sih rasanya menjadi siswa kelas 12? Jadi kakak kelas paling tinggi. Umat. Di awal materi biologi langsung disuruh percobaan. Nah, ini pemanasan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya tentang hereditas. Jadi kalian harus tahu dulu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tadi kalian sudah melakukan beberapa percobaan dan ditemukan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kelompok 1 tadi yang mempengaruhi hasil percobaannya apa? Hormon. Kelompok 2 cahaya. Kelompok 3 air. Sebelum itu mari kita bedakan dulu. Apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Jika Bu Aufa bertambah tinggi dari waktu bayi itu Bu Aufa tingginya cuma 50 cm. Sekarang 150 cm. Dari perubahan 50 cm ke 150 cm pertumbuhan apa perkembangan? Pertumbuhan. Angkat tangan dong. Adif. Pertumbuhan. Oke, keren sekali. Sedangkan waktu Bu kelas 3 SMP, Bu Aufa tuh mengalami namanya menstruasi pertama kali. Itu pertumbuhan apa perkembangan? Perkembangan, keren ya. Jadi pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, jadi bernilai. Kalau perkembangan bersifat kualitatif menuju kedewasaan. Yang laki-laki mengalami mimpi basah, yang perempuan mengalami menstruasi. Itu perkembangan. Nah, ada beberapa yang mempengaruhi itu kalau pada manusia, pada tumbuhan juga sama. Ada yang mempengaruhinya.
faktor internal dan faktor eksternal. Siapa yang bisa menyebutkan faktor internal pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Yuk. Kalau nggak angkat tangan, saya tunjuk. Ayo, Radif. Hormon. Hormon. Selain hormon? Gen. Keren. Sekarang faktor eksternal. Cahaya. Air. Suhu. Nutrisi. Hari ini selesai. Kalian sudah melakukan percobaan. Kalian sudah tahu faktor yang mempengaruhinya. Tadi sudah ada satu kelompok yang memaparkan laporan sementaranya. Belum saya perintah tapi sudah membuat dalam bentuk bagus sekali, dalam bentuk infografis. Itu laporan kelompok ya. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan buat dalam bentuk laporan individu. Kerjakan sesuai kesukaan kalian. Boleh dibuat infografis, boleh dibuat video, boleh ditulis tangan juga boleh. Pokoknya sesukanya dari hasil percobaannya. Oke, sekarang Mbak Vicky, gimana rasanya habis belajar pertumbuhan dan perkembangan? Apa yang didapatkan? Apa ya? Jadi tahu faktor internal dan eksternalnya Bu dari pertumbuhan dan perkembangan. Terus pengalamannya percobaannya seneng nggak? Senang Bu. Oke, bagus sekali ya. Kalau begitu, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kira-kira nilai apa yang bisa kita ambil dari pertumbuhan dan perkembangan? Apa? Religius. Apa religiusnya Mbak Vicky? Maha kuasanya Allah nambah merawat kita Bu, jadi tambah. Oh gitu, iya, karena kuasa Allah kita bisa tumbuh ya, bisa menjadi dewasa. Tapi terima kasih untuk hari ini, sukses untuk kalian, sehat selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.